Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Informasi Perbankan Syariah. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Dewi Hermawati, Perbankan Syariah B semester 7. Yang kedua, Diah Novitasari, Perbankan Syariah B semester 7. Yang ketiga, Muhammad Yahya, Perbankan Syariah C semester 7. Yang keempat yaitu Wiyatin Fadilah, Perbankan Syariah B semester 7. Selamat menyaksikan. Saya Dewi Hermawati. Di sini saya akan memaparkan materi terkait Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. Poin A itu membahas mengenai manajemen dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi dan manajemen dapat diartikan sebagai suatu alat yang mendukung para pengambil keputusan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemennya, berupa perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sedemikian rupa sehingga tercapai suatu keputusan yang didasarkan kepada pendekatan sistem. Sistem informasi manajemen juga merupakan sebuah pengetahuan yang membahas tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi yang dikaitkan dengan pentingnya proses pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen. Selain itu, sistem informasi manajemen juga membahas mengenai perkembangan sistem beserta perannya dalam mengambil keputusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dengan maksud memberikan data kepada manajemen, baik data yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern, untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, poin B itu akan membahas mengenai evolusi sistem informasi manajemen. Untuk evolusi sistem informasi manajemen terdiri dari 5 tahap. Yang pertama itu fokus awal pada data. Selama paruh pertama abad 20, perusahaan pada umumnya mengabaikan kebutuhan informasi para manajer. Pada fase ini, penggunaan komputer hanya terbatas pada aplikasi akuntansi saja. Nama aplikasi akuntansi berbasis komputer pada awalnya adalah pengolahan data elektronik. Kemudian berubah menjadi data processing dan sistem informasi akuntansi. Tahap yang kedua itu fokus baru pada informasi. Pada tahun 1964 diperkenalkan satu generasi baru alat penghitung yang mempengaruhi cara penggunaan komputer. Konsep penggunaan komputer sebagai sistem informasi manajemen atau SIM dipromosikan oleh pembuat komputer untuk mendukung peralatan baru tersebut. Konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Tahap yang ketiga itu fokus revisi pada pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau DSS adalah sistem penghasil informasi yang ditunjukkan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dan keputusan yang harus dibuat manajer. Manajer tersebut berada di bagian manapun, dalam organisasi pada tingkat manapun, dan dalam area bisnis apapun. DSS dimaksud untuk mendukung kerja satu manajer secara khusus. Nah, yang tahap keempat itu fokus sekarang pada komunikasi. Pada saat DSS berkembang, perhatian juga difokuskan pada aplikasi komputer yang lain, yaitu otomatisasi kantor atau OA. OA memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik. OA telah berkembang meliputi beragam aplikasi seperti konferensi jarak jauh, yaitu voicemail, email, dan facsimile transmission. Nah, tahap yang terakhir itu fokus potensial pada konsultasi.
komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia atau suatu aplikasi yang dinamakan kecerdasan buatan atau AI. Bagian khusus dari AI yaitu sistem pakar atau IS mendapatkan paling banyak perhatian. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu area. Misalnya, sistem pakar dapat menyediakan bagi seorang manajer sebagai bantuan yang sama seperti yang diberikan oleh seorang konsultan manajemen. Selanjutnya, poin C itu membahas mengenai sistem informasi. Sistem informasi adalah bidang yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen dan merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah sistem informasi digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi, akan tetapi juga untuk cara di mana agar orang dapat berinteraksi dengan teknologi dalam mendukung proses bisnisnya. Saya Diana Vitasari dari kelompok 2 yang akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Saudara Dewi Hermawati, yaitu mengenai manajemen dan fungsi bisnis. Manajemen bisnis adalah suatu kegiatan yang mengajarkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengendalian dalam sebuah usaha atau bisnis perusahaan. Fungsi manajemen bisnis yang pertama adalah perencanaan, yaitu dalam sebuah perusahaan, perencanaan merupakan hal yang paling penting untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang akan dicapai oleh sebuah perusahaan. Dan yang kedua, pengorganisasian, yaitu memastikan tugas atau kegiatan tertentu dikerjakan oleh orang yang tepat dengan bagiannya masing-masing yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan kepada direktur utama sebuah perusahaan. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahan atau pemberian motivasi bertujuan untuk memberikan dorongan semangat bekerja, biasanya dilakukan oleh manajer masing-masing divisi perusahaan. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Pengendalian diperlukan untuk menentukan standar profesi anggota, mengukur prestasi yang dicapai, membandingkan standar dan capaian prestasi, serta melakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan standar prestasi. Materi selanjutnya yaitu sistem informasi eksekutif, yaitu salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Fungsinya yaitu yang pertama memberikan dukungan komunikasi elektronik, yang kedua memiliki kemampuan menganalisis data, dan yang ketiga mempunyai latar perorganisasian. Yang tujuannya yaitu untuk melindungi sekumpulan data dan untuk menyediakan kinerja penjualan atau statistik riset pemasaran untuk membuat keputusan seperti halnya petugas keuangan, direktur pemasaran, dan petugas eksekutif pemimpin. Materi selanjutnya yaitu sistem informasi pemasaran, yaitu sistem informasi yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran. Menurut Jober tahun 2007, sistem informasi pemasaran adalah sistem di mana data pemasaran secara resmi dikumpulkan, disimpan, dianalisis, dan didistribusikan kepada manajer sesuai dengan kebutuhan informasi. Sistem informasi pemasaran terdiri atas orang, peralatan, prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan membagikan apa yang dibutuhkan secara tepat waktu. Komponen-komponen sistem informasi pemasaran yang pertama yaitu komponen input pemasaran, yaitu sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Yang kedua, komponen model pemasaran. Model ini digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem. Yang ketiga, komponen basis data pemasaran.
Dan yang terakhir, komponen output pemasaran. Selanjutnya yaitu sistem informasi produksi. Sistem informasi yaitu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk memproses dan menyampaikan informasi. Sedangkan produksi sendiri yaitu suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi, sistem informasi produksi yaitu aktivitas manusia yang menggunakan teknologi untuk mengerjakan sesuatu yang menambah nilai guna sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam prakteknya, di perbankan syariah, sistem informasi produksi yaitu berperan dalam terciptanya produk-produk perbankan syariah, yang dimana dalam penyalurannya lebih modernisasikan. Artinya, produk yang dihasilkan harus sesuai dengan era modern saat ini, namun harus tetap mengacu pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun tujuan dari sistem informasi produksi yaitu yang pertama, digunakan dalam merencanakan, monitoring, dan mengontrol proses produksi yang terjadi sehingga tetap efisien. Yang kedua, menghasilkan efisiensi proses produksi, kontrol kualitas yang ketat, serta menghasilkan produk yang lebih bagus. Yang ketiga, mengurangi biaya dari penggunaan berbagai inventarisasi dan mendapatkan kontrol material yang baik. Yang keempat, yaitu produksi yang dihasilkan tepat. Bagian selanjutnya yaitu H. Sistem informasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan, perbankan harus menyajikan informasi keuangan secara lengkap dan akurat. Informasi keuangan yang disusun juga digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dari perbankan. Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia, informasi yang dibuat harus meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu neraca atau laporan posisi keuangan yang mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu yang kedua itu ada laporan laba rugi dan saldo laba, di mana laba rugi disusun oleh perbankan untuk menghitung pos-pos pendataan dan pos-pos biaya dari suatu bank pada periode tertentu. Lalu ada komitmen dan kontingensi. Komitmen merupakan gambaran tentang hal ihwal yang sudah menjadi kesepakatan antara bank dan pihak ketiga. Sedangkan kontingensi yaitu dana talangan dari pihak bank dan kepada pihak ketiga atau sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu ikhtisar keuangan bank. Ikhtisar keuangan menggambarkan ringkasan informasi keuangan dari neraca, laba rugi, dan analisis yang memiliki keterkaitan antara laporan neraca dan laporan laba rugi tersebut. Yang terakhir yaitu bagian I, sistem informasi sumber daya manusia. Jadi, sistem informasi sumber daya manusia merupakan sistem pengelolaan sumber daya manusia secara terpadu yang mencakup yang pertama itu data individu pegawai termasuk data pokok kepegawaian, kesehatan, kepribadian, dan keterampilan yang dimiliki. Dan yang kedua yaitu data persyaratan jabatan untuk seluruh jabatan. Jadi sistem ini berfungsi sebagai pengikat dari seluruh sistem manajemen sumber daya manusia. Budaya kerja merupakan suatu keyakinan yang dimiliki secara bersama untuk dapat menghasilkan seperangkat norma-norma secara kuat membentuk tingkah laku individu atau kelompok. Budaya kerja harus mencerminkan sikap kerja, kemampuan berpikir, dan sikap mental para pelaku organisasi, sehingga dalam penerapannya sehari-hari, norma dan nilai budaya harus dapat dijawantahkan sebagai etika profesi, salah satunya itu di bank syariah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi telah tersampaikan semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dadah.